Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita bisa memberikan dipercaya untuk komentar tentang sosok ulama yang luar biasa, yaitu Al-Mukarram Ustaz Almarhum Kyai Haji Muhammad Ridwan Basri, Allah yarham. Dengan kepergian beliau tentulah membuat kita merasa sedih dan merasa kehilangan, karena beliau ulama yang begitu istiqamah, ulama yang benar-benar mencerminkan sosok yang sangat luar biasa. Karena istiqamahnya beliau dilihat ketika kita semua diuji pada masa-masa pandemi COVID kemarin. Semuanya diuji, baik pejabatnya, orang kayanya, orang miskinnya, baik ulamanya pun semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dikala COVID-19 kemarin. Kita sebagai masyarakat biasa menyikapi tentang pro kontra suatu pendapat adalah dengan cara kita jangan menghakimi para ulama atau membandingkan para ulama. Karena mereka para ulama itu setiap yang mereka keluarkan pendapat pasti punya pegangan, pasti punya dalil. Jadi kita menyikapinya jangan menjadi hakim para ulama. Jadi kalau masalah perbedaan pendapat di antara para ulama itu wajar. Jadi kita sebagai masyarakat biasa jangan sampai menjadi hakim para ulama, membandingkan dengan para ulama ini jangan. Yang lebih fatal lagi, kita mencap ulama itu sebagai yang negatif, yang tidak baik. Ini kesalahan fatal yang luar biasa kalau kita sampai mencap para ulama sebagai ulama negatif. Beliau Kyai Haji Muhammad Ridwan Basri ini selain istiqamah, beliau juga sangat menghormati kepada kalangan Ahlul Bait, khususnya yang ada di hulu sungai ini. Kita setiap malam Sabtu seminggu sekali rutinan sebelum COVID, kita para habaib duduk bersama dengan beliau malam Sabtu acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu rutin setiap malam Sabtu. Jadi beliau meminta kepada sebahagian Ahlul Bait yang ada di hulu sungai selatan ini untuk duduk bersama dengan beliau dalam rutinan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau sangat luar biasa memposisikan para Ahlul Bait, dan juga beliau menggratiskan setiap siswa atau siswi atau santri atau santriwati dari kalangan Ahlul Bait ini per bulannya SPP-nya Rp1 pun tidak ditarik. Artinya beliau gratiskan semua biaya pendidikan, baik itu yang ada di madrasah ibtidaiyah ataupun di pondok pesantren beliau Minhajul Abidin ataupun Baladul Amin. Jadi santriwati ataupun siswa dan siswi madrasah beliau gratiskan untuk kemaslahatan pendidikan kalangan Ahlul Bait atau kalangan daripada para habaib. Beliau juga sering bermusyawarah. Beliau juga sering kalau kita undang pasti datang, karena beliau sangat luar biasa penghormatannya kepada Ahlul Bait. Suatu ketika perayaan milad atau ulang tahun majelis As-Safa, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dari kata-kata beliau yang sangat luar biasa, beliau mengatakan,
waktu pelantikan 30 lebih majelis ta'lim sekabupaten HSS dalam forum para relawan yang jumlahnya mungkin ribuan dari 33 majelis ta'lim yang ada di Hulu Sungai Selatan ini. Beliau sangat mendukung dan mengapresiasi, mensupport. Kata beliau setelah pelantikan, kalau sudah para relawan majelis-majelis ini bersatu, yang di bawah ini bersatu, maka mudah-mudahan beliau berharap para pimpinan-pimpinan majelis pun juga bersatu. Itu kalimat yang kita dengar langsung dari mulut beliau. Begitu beliau mendukungnya adanya forum relawan sekabupaten HSS yang terdiri dari 30 majelis taklim lebih, dengan tujuan ini saling bekerja sama. Jadi relawan-relawan yang ada di seluruh majelis taklim ini, kalau ada acara besar bisa dilibatkan. Mungkin ada perwakilan dari majelis 10 orang atau 15 orang. Jadi seluruh majelis itu mereka kumpul, mereka bersatu untuk mensukseskan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, umpama ada acara besar tablik akbar, umpama semua forum ini daripada relawan majelis dilibatkan, maka kita melihat sinergi mereka yang luar biasa. Kita sangat gembira dengan para relawan-relawan majelis yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Mereka bahu-membahu untuk mensukseskan acara, baik itu acara tablik akbar ataupun acara-acara kegiatan agama. Ini jadi beliau sangat mensupport, karena dari awal proses forum komunikasi majelis relawan sekabupaten Hulu Sungai Selatan ini sebelum dibentuk, ketika Al-Habib Jindan Jakarta beliau datang ke Hulu Sungai, kita bersama dengan para habaib dan juga senior-senior dari majelis ta'lim, kita minta doa dan minta pendapat daripada Habib Jindan tersebut untuk pembentukan relawan sekabupaten HSS. Jadi dengan demikian terbentuklah forum komunikasi relawan sekabupaten HSS. Jadi dengan doanya Al-Habib Jindan supaya majelis-majelis ta'lim khususnya yang ada di Hulu Sungai Selatan ini lebih erat persaudaraannya. Di antaranya dengan seringnya kegiatan-kegiatan, supaya mereka bertatap muka, semuanya saling bertemu secara langsung bagaimana membantu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Walaupun itu hanya jaga parkir, mengatur lalu lintas, mengatur jamaah, itu semuanya kalau cuman 1-2 majelis saja, acara-acara besar mungkin kewalahan. Makanya dengan adanya relawan majelis HSS yang sudah dibentuk ini, acara-acara kegiatan agama yang ada di Hulu Sungai Selatan ini lebih lancar lagi, dan ini dapat daripada restu beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri ini, yang beliau sangat mendukung dengan adanya forum relawan majelis ta'lim sekabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi beliau sebagai sosok ulama yang begitu luar biasa. Jadi kita menyikapi para ulama yang mana mereka itu meskipun berbeda pendapat, seperti hanya yang terjadi kemarin COVID-19, memang ada sedikit perbedaan-perbedaan pendapat tentang daripada terutama masalah Jumat. Beliau
tidak serta-merta pendapat itu dari pribadi beliau. Beliau punya tim ahli, dari ahli medis, dari ahli fatwa. Beliau simpulkan dan beliau berikan pendapat. Adapun sebagian yang pendapat berbeda, itu mereka juga punya pegangan. Jadi intinya kita sebagai masyarakat biasa jangan sekali-kali menjadi hakim para ulama. Mereka para ulama berpendapat pasti ada pegangan. Sekali lagi, jangan kita menghakimi para ulama, kita salah besar. Apalagi lebih fatal lagi kalau kita mencap ulama itu sebagai yang negatif atau yang tidak baik. Jadi dengan adanya kita mengenang 100 hari kepergian daripada sosok yang luar biasa, mudah-mudahan beliau diangkat segala dosa beliau, dijadikan kubur beliau lapang, jadikan kubur beliau taman daripada taman-taman surga, dan mudah-mudahan juga kita nantinya di akhirat akan dikumpulkan bersama beliau dan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi beliau sangat luar biasa terhadap para ahlul bait yang ada di Hulu Sungai Selatan ini. Beliau mau duduk-duduk bersama kita, meminta kita para ahlul bait untuk acara maulid rutinan setiap malam Sabtu, dan juga beliau menggratiskan seluruh santri atau santriwati ataupun siswi madrasah ibtidaiyah yang ada di yayasan-yayasan beliau. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan beliau sebaik-baik balasan. Mudah-mudahan keluarga beliau pun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.